Selamat datang di dapur saya. Masih soal pau, kali ini saya bikin bentuk jeruk. Resep adonan paunya masih saya gunakan resep yang dasar, yang simple, tetapi tetap lembut dan empuk. Ada yang bertanya, tidak keringkah paunya? Jawabannya tidak ya. Yang penting saat mengadon harus sampai kalis, yaitu adonan tidak melengket ke tangan lagi. Dan juga elastis, artinya saat ditarik gak mudah putus atau sobek. Waktu proofing atau fermentasi juga harus tepat, jangan overproofing atau underproofing. Karena bapau ini pada dasarnya termasuk dalam penganan hangat, sehingga kelembutan bapau bisa maksimal saat disajikan hangat. Untuk itu selalu panaskan bapau kembali sebelum disajikan. Tidak bisa dipungkiri, untuk mendapatkan tekstur bapau yang tepat memang tidak mudah. Dengan banyak percobaan dan latihan akan membuat kita semakin paham tentang seluk-beluk pembuatan bapau. Sehingga bapau yang dihasilkan akan lembut, empuk, meski tanpa obat. Yuk langsung ke cara buat. Pertama-tama, campurkan tepung terigu dengan tepung tamien. Lalu, tambahkan ragi dan juga gula pasir. Kemudian, aduk sebentar sampai tercampur rata. Tambahkan susu cair dan mixer lagi sampai susunya semua terserap oleh tepung. Kemudian, tambahkan dengan garam dan minyak sayur. Mixer lagi selama kurang lebih 15 menit dengan kecepatan yang perlahan sampai ke sedang. Hentikan mixer. Adonan sudah terlihat lembut dan kalis. Tidak lengket lagi di tangan dan juga saat ditarik perlahan, adonan tampak tipis dan tidak sobek. Kemudian, beri pewarna pada adonan. Saya memberi pewarna kuning telur dan juga pewarna orange. Lalu uleni sampai tercampur rata. Dalam video ini, saya membuat sebanyak 1,5 dari resep yang ada di deskripsi. Dan hasilnya, berat keseluruhan adonan adalah sekitar 380 gram. Kemudian, saya membagi adonan ini menjadi 7 potongan kecil. Dengan berat setiap potongan adalah sekitar 55 gram. Pulun setiap potongan dengan cara melipat semua sisi ke bagian tengah, lalu letakkan bulatan adonan di bawah lekukan telapak tangan dan putar melingkar ke satu arah sambil agak ditekan perlahan sampai permukaan bulatan menjadi halus, licin dan kilap. Setelah ketujuh potongan terbentuk menjadi bulatan yang permukaannya halus, tutup dengan plastik. Lalu, ambil satu bulatan adonan mulai dari yang pertama dipulun. Gilas pipihkan bulatan adonan. Bagian tengah adonan lebih tebal dari bagian pinggiran adonan. Setelah itu, isi dengan isian tausa. Untuk resep isian tausa, akan saya sertakan linknya di deskripsi. Tentunya teman-teman bisa juga mengisinya dengan isian favorit masing-masing. Setelah itu, gunakan lembaran penahan atau perekat rambut untuk membuat kulit pau tampak seperti tekstur kulit jeruk.
Tentunya gunakan penahan atau perekat rambut yang bersih ya teman-teman. Tekan-tekan secara perlahan supaya bentuk paunya tetap bulat seperti buah jeruk. Kemudian bagian tengah atas pau beri lubang seperti tampak di video. Nah, teman-teman bisa lihat, sekarang kulit paunya tampak seperti kulit buah jeruk. Lakukan hal yang sama untuk setiap bulatan adonan. Dan setelah semua selesai, susung pau di tempat kukusan. Lalu beri butiran kacang hijau di tengah lubang yang tadi dibuat. Tekan-tekan perlahan. Setelah itu, tutup pau dengan serbet dan istirahatkan sampai paunya mengembang hampir 2 kali lipat. Waktunya kurang lebih 30 menit sampai 1 jam, tergantung kondisi suhu ruangan. Setelah cukup waktu proofingnya, semprotkan permukaan pau dengan air. Teman-teman bisa cek waktu proofing yang pas dengan cara menekan pau. Saat ditekan perlahan dengan ujung jari, paunya tampak kembali secara perlahan, tandanya sudah siap untuk dikukus. Sebelumnya, didihkan terlebih dulu air di tempat kukusan, lalu kukus selama 8 menit dengan api sedang. Setelah 8 menit, matikan kompor dan jangan langsung dibuka kukusannya. Tapi istirahatkan dulu selama 5 menit, baru kemudian dibuka. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkunjung ke dapur saya. Jangan lupa like, komen, dan juga share, karena sharing is caring. Bye-bye.